Yo guys, Bitcoin sehari kemarin itu sempat didorong dia dari level 25 ribuan dolar teman-teman sampai berada di 26.300-an dolar. Akan tetapi terjadi lagi koreksi yang cukup dalam di sini teman-teman sampai akhirnya kembali lagi nih ke level 25.800-an dolar. Memang harus diakui teman-teman bahwa bulan September ini merupakan bulan berdarah untuk aset Bitcoin ataupun kripto pada umumnya, dan itu pun berdasarkan riwayat sebelumnya teman-teman. Oleh karena itu, Benjamin Cowen juga menyatakan, "Wake me up when September ends." Ini seperti lagunya Green Day teman-teman, bahwa bulan September itu bulan yang buruk, kita tinggal tidur saja. Atau kalau kita yang berinvestasi di kripto, ya kita nggak buka-buka terus-terus setiap hari deh untuk aplikasi di exchange ataupun tempat kita menyimpan kripto kita supaya kita nggak goyang-goyang seperti itu teman-teman. Dan akan kita bahas di video kali ini mengenai ada dua sudut pandang yang menarik yang ingin saya buka di sini teman-teman, yang berkaitan dengan 80% investor kripto sudah skeptis, semakin skeptis, bahkan yakin bull run itu tidak akan terjadi di Bitcoin di tahun 2024 ataupun 2025. Dan seperti apa berita tersebut? Kita akan dive in teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ada dua hal di sini yang ingin saya bicarakan. Ini berkaitan dengan FUD yang habis-habisan, gila-gilaan dihantam kita di sini teman-teman. Dengan market yang sudah berdarah-darah ini makin disiram lagi dengan garam teman-teman. Perihnya minta ampun. Kemudian, bagian kedua dari video ini, saya ingin menjelaskan the bright side-nya. Jadi dari dark side-nya akan kita bahas di sini, dan the bright side-nya juga akan kita bicarakan di sini juga, teman-teman. Yang pertama di sini datang dari investing.com, Bitcoin and crypto attract watchful eye of the IMF. Jadi munculnya si IMF lagi ini, teman-teman, merupakan pertanda buat saya pribadi bahwa ketakutan mereka terhadap Bitcoin ataupun kripto ini semakin nyata, teman-teman. Karena dolar ataupun mata uang fiat yang mereka andalkan selama ini untuk mengontrol manusia lainnya, rakyatnya, sipil, warga di mana saja, teman-teman, bahkan lintas negara mereka kontrol, itu sepertinya dianggap terancam oleh keberadaan Bitcoin ataupun kripto. Jadi mereka tidak ingin ada aset yang beredar itu yang tidak bisa mereka kontrol. Oleh karena itu si IMF ini sudah bikin roadmap untuk menjelaskan mengenai resiko dari orang-orang yang berinvestasi di kripto ataupun Bitcoin, serta resiko bagi negara ataupun para regulator yang menjalankan negara ini dengan sistem keuangan yang mereka kelola sendiri, teman-teman. Seperti Indonesia ataupun Amerika, negara-negara lainnya, itu dianggap oleh IMF akan terancam gara-gara eksistensi dari Bitcoin ataupun kripto apabila tidak diregulasi. Dalam tanda kutip, saya ingin menyatakan pendapat saya, bukan diregulasi sebenarnya, dikontrol. Karena dia tidak bahas sama sekali tentang CBDC, karena CBDC itu kita tahu dia sangat centralized, jadi apalah bedanya dia dengan rupiah digital atau dolar digital, teman-teman. Kemudian datang lagi berita yang cukup mengerikan di sini. Kasihan juga ya sebenarnya untuk perusahaan ini ya, teman-teman. Apple di sini kehilangan 200 miliar US dollar hanya dalam waktu 2 hari. Setelah ada laporan bahwa iPhone ini di-ban di China, teman-teman. Jadi secara stocks-nya di sini, shares-nya di sini, teman-teman, Apple shares yang mengalami penurunan selama 2 hari belakangan ini, teman-teman, itu akan kesulitan untuk bangkit. Dan ini diucapkan oleh analis dari JP Morgan, teman-teman. Struggling kayaknya ini si Apple di sini karena si Cina tadi dia ban ini si iPhone tersebut, teman-teman. Sementara di tanggal 12 September ini akan keluar iPhone 15, teman-teman. iPhone 15 Pro dan Pro Max, dan ini merupakan awal yang cukup menjengkelkan sebenarnya bagi Apple tersebut, teman-teman, ataupun iPhone nantinya. Dan tidak kurang tidak lebih daripada berita negatif tersebut, teman-teman, ini saya ambil dari Stock Money Lizard. Kita bisa lihat di sini terjadi pola descending triangle yang merupakan bearish patterns, teman-teman. Untuk harga Bitcoin ini sudah terjadi.
Akan tetapi menurut Stock Money Lizard, paling rendahnya ini di level 23.000, kalaupun itu bisa turun. Teman-teman, ini prediksinya, bahwa ke depan ini akan semakin bearish untuk Bitcoin ini dalam short terms, teman-teman. Dan karena kita juga berada di akhir pekan ini, teman-teman, menjelang akhir pekan ini, ya kita mesti waspada dalam hal ini, teman-teman. Karena di spot market sendiri, teman-teman, untuk spot cryptocurrency tradings ini sudah berada di titik terendahnya, teman-teman. Jadi exchange itu ataupun aktivitas trading itu udah seperti berada di kota hantu. Manusianya tidak ada, yang ada itu hantunya. Jadi uang itu betul-betul sedikit yang beredar di trading cryptocurrency di spotnya, teman-teman. Dan apabila kita reverse ke perkataannya Benjamin Cohen tadi, wake me up when the September rains, teman-teman, berapa bottom dari bulan ini untuk Bitcoin? Selanjutnya kita beralih ke bagian yang positif dalam hal ini, teman-teman, dengan headline yang luar biasa di sini. Siap-siap, kripto bersiap ngegas. Dan berita ini, teman-teman, di-boost oleh ada event yang akan diberikan kita oleh Binance dalam hal ini, teman-teman. Binance ambil posisi di sini untuk memberi kemudahan kepada user Binance yang trading Bitcoin, Ethereum, ataupun stablecoin USDT, Tether, itu dengan mata uang lokal seperti Argentina, Brazil, ataupun Afrika Selatan, ini di pasar spot ini tanpa membayar biaya untuk trading tersebut, teman-teman. Logikanya adalah dengan meningkatkan perdagangan kripto dengan mata uang negara berkembang, hal ini akan memberikan perkembangan si Binance-nya sendiri secara khusus dalam hal memimpin adopsi kripto di negara-negara lainnya, teman-teman. Sementara kita tahu bahwa banyak negara yang dengan sistem keuangan yang lemah seperti Argentina ini, mereka lebih memilih untuk pindah ke aset digital daripada menyimpan uang mereka atau melindungi aset mereka itu akibat volatilitas mata uang lokal mereka tersebut, teman-teman. Kemudian masih bagian Amerika Latin, teman-teman. Berita positif ini datang dari Ricardo Salinas, teman-teman, yang merupakan bilioner dari Meksiko. Dia menyatakan baru-baru ini bahwa di dalam portofolionya dia, liquid portofolionya dia punya Bitcoin, MicroStrategy, Bitcoin miners, dan beberapa perusahaan minyak. Ini merupakan semacam kepercayaan diri yang luar biasa menurut saya, teman-teman, dalam hal ini. Dan dalam short terms kita memang dibikin gugup setengah mati. Akan tetapi untuk long terms, teman-teman, ini ada analisa dari Charlie McGlynn yang dari Xrex. Di sini dia katakan bahwa Bitcoin ETF, dia yakin dengan Bitcoin ETF-nya, dia kemukakan pandangannya, Bitcoin ETF ini seperti gorila 800 pound yang akan roars, mengaum. Dan tentu saja apabila Bitcoin ETF itu di-approve cepat-cepat. Karena Bitcoin ETF ini bukan masalah jika. Ini hanya masalah waktu saja kapan dia di-approve, teman-teman. Dan 2024 nanti itu akan menjadi highest returning year of this cycle. Dalam 4 tahun bull runs yang selalu terjadi di Bitcoin ataupun aset kripto lainnya, teman-teman, 2024 ini akan menjadi momen terpenting untuk Bitcoin. Dan kita harus mencatat tanggal penting di November 28, tanggal 28 November, yang merupakan siklus dari teori Bitcoin ini untuk bull runs, teman-teman. Ini saya ambil dari CoinMarketCap. Di sini ada seorang analis yang merangkum kenapa tanggal 28 November tersebut merupakan tanggal yang penting untuk kita catat. Berikut ini saya tampilkan listnya dia di sini, teman-teman. Prediksinya berdasarkan teori 4 tahun tersebut, teman-teman, siklus 4 tahun tersebut. Secara khusus di tanggal 28 November, teman-teman, 2024 ini itu akan terjadi bull runs. Kemudian topsnya, puncaknya nanti itu kurang lebih 21 hari di dalam November tersebut, 28 November 2025, teman-teman. Dan next bottom berikutnya itu akan terbentuk juga di November 2026. Dan orang-orang yang akan akumulasi banyak di 2027 ini atau mulai mengakumulasi lagi, itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari bull runs 2024-2025. Itu skenarionya, teman-teman, apabila itu terjadi nantinya. Dan kita pun harus selalu ingat bahwa di dalam market ini, skenarionya boleh apa saja.
ada yang kita sebut sebagai the elements of surprise. Jadi kejadian-kejadian yang tidak kita prediksikan atau kita tidak duga-duga itu bisa saja akan menyebabkan Bitcoin ini naik ataupun sebaliknya, malah dia akan turun. Dan seperti tema video saya, bahwa 80% investor ini sudah skeptis, ini saya ambil dari Mr. Crypto. Alasannya dia ini dapat saya tangkap dan saya pahami teman-teman, dan ini pun pernah kita rasakan di 2018 waktu itu. Investor mulai tidak yakin lagi bahwa setelah bull runs itu, 2020, 2021 tidak akan ada bull runs. Tapi kita punya bull runs. Dan 80% orang ini mulai skeptis mengenai bull market berikutnya. Sementara itu, ada 10% orang yang percaya bahwa resesi ini akan segera terjadi dan semakin parah. Dan hanya sedikit sekali persentase dari orang-orang ini yang tetap optimis dan melakukan akumulasi terhadap Bitcoin selama bear market ini. Oleh karena itu, menurut Mr. Crypto, akan terulang lagi siklus tersebut. Dan kita akan menjadi saksi the biggest bull markets ever. Dan terakhir teman-teman, kita bisa skeptis, kita bisa yakin, seyakin-yakinnya, atau skeptis, setidak yakin-yakinnya. Ini juga berdasarkan apa yang sering dibicarakan di X ya teman-teman, di Twitter, bahwa kadang-kadang ketika kita jual, harga itu malah boom, naik. Dan kalau kita hold, flat dia itu, rata terus harganya. Kemudian ketika kita beli, dia malah turun. Nah, disinilah ujiannya. Ujiannya di sini teman-teman. Baik teman-teman, saya di sini berada posisi ini nih. I hold, saya hilangkan if-nya di sini. I hold teman-teman. Untuk sisanya kita let's enjoy the ride guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.